Mungkin buat lu yang sering ikutin kasus-kasus kartel itu bakal ngeh kalau mereka itu emang sering banget yang namanya bentrok antar kelompok. Kalau emang kayak gitu kan kita nganggapnya ya udah aja gitu ya, kayak jahat versus jahat kan. Cuman bayangin gitu kalau selain ngelawan kelompok rival, mereka tuh juga bisa-bisanya nargetin turis yang bahkan kagak punya kan kewarganegaraan Meksiko. Kayak bener-bener gak ada batasannya gitu maksud gua. Siapapun yang nyenggol dan bener-bener bakal ngeganggu mereka, itu bakal siap mereka sikat. Udah tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Lisbeth Flores. Lisbeth Flores ini adalah seorang ibu muda yang usianya tuh kisaran 23 tahun. Dia ini berasal dari Brownsville, Texas dan berakhir tewas secara tragis di Matamoros, Meksiko pada 11 Agustus 2020. Dia itu adalah perempuan yang lahir dan dibesarkan di komunitas perbatasan yang erat. Si Lisbeth ini juga adalah lulusan sekolah menengah Los Frenos dan mendedikasikan hidupnya untuk merawat kedua anaknya. Itu dia sedikit profil singkat soal Lisbeth itu. Nah, pada 9 Agustus dia ini ngasih tahu ibunya gitu, yaitu Maria, kalau dia itu bakal nyebrang ke Matamoros buat nemuin pacarnya. Meskipun lagi itu ibunya tuh punya feeling gitu ya, punya firasat yang kagak bagus, tapi dia tetap ngizinin buat si Lisbeth ini pergi. Pas udah malamnya si Lisbeth ditelepon sama ibunya, cuman kok kagak diangkat-angkat gitu kan. Di momen itulah ibunya tuh udah ngerasa ada yang kagak bener dan langsung segera ngelaporin hilangnya kasus putrinya ini kepada polisi. Keesokan harinya jasad Lisbeth itu ditemuin di ladang dalam kondisi yang ngeri banget. Kalau gue disuruh ngegambarin pakai satu kata kondisi jasadnya Lisbeth, yaitu remuk. Dan itu berarti gara-gara hantaman benda tumpul. Gak ada yang tahu pasti soal apa yang terjadi di antara Lisbeth dan si pelaku itu, yaitu si Braulio Martinez yang merupakan seorang sikario atau anggota kartel dan punya riwayat pelanggaran seksual. Cuman beberapa orang ada yang berspekulasi gitu kalau ini tuh adalah perampokan atau serangan seksual. Braulio akhirnya ditangkap pada 11 Agustus di rumahnya tanpa perlawanan dan dijatuhin hukuman 14 tahun penjara. Banyak yang anggap hukuman ini tuh gak setimpal dengan kejahatannya si Braulio. Cuman ya gimana gitu, putusan akhir dari pengadilan dapatnya segitu doang. Tragedi ini tentu aja ngeguncang orang-orang di sekitarnya Lisbeth, kayak tetangga dan bahkan banyak orang asing itu juga yang berkumpul untuk mendukung keluarga Flores dengan ngadain misa penuh doa dan kenangan. Di video LMT kali ini, Lisbeth ini cuma salah satu dari banyak korban kekerasan brutal di perbatasan Amerika Serikat Meksiko, yaitu sebuah wilayah yang bangkainya emang terkenal dengan tingkat kejahatan yang tinggi banget. Kini Maria kehilangan putrinya dan anak-anak Lisbeth kehilangan ibu mereka. Tapi bantuan muncul dari komunitas yang iba sama kasusnya Lisbeth ini. Beberapa pengusaha lokal ada yang bantu ngebiayain pendidikan anak-anaknya. Dan rumah duka di Brownsville itu juga ngebantu mulangin jenazahnya Lisbeth untuk ngurangin beban keluarganya. Meski dukungan ini bener-bener berarti gitu ya, bernilai banget, tapi luka dari kehilangan Lisbeth sendiri gak akan pernah bisa terobati. Akhirnya cuma bisa ninggalin duka yang dalam dan ingatan parah akan bahaya kartel di perbatasan. Anjali Ryan. Anjali Ryan itu adalah wanita asal India yang usianya tuh 29 tahun. Dia ini tewas dalam baku tembak antar geng di Tulum, Meksiko pas 20 Oktober 2021. Yang dimana lagi itu tuh momennya ketika beberapa jam sebelum ulang tahunnya yang ke-30 gitu. Jadi Tulum sendiri itu dikenal karena pantainya tuh yang indah dan populer gitu kan di kalangan turis. Cuma beberapa tahun terakhir itu jadi sasaran perebutan kekuasaan oleh beberapa kartel narkoba yang manfaatin arus turis buat perdagangan narkoboy mereka. Meski tingkat kekerasan di kawasan ini tuh lebih rendah ya dibandingin wilayah kayak Sinaloa atau Jalisco kan, tapi tanda-tanda soal kebobrokan dari sistem keamanannya ini udah kelihatan dari awal 2021. Nah, insiden tragis ini tuh terjadi pas Anjali sama suaminya, Utkarsh Srivastava, yang dimana mereka berdua tuh lagi nyantai di restoran La Malquerida setelah makan malam gitu kan, setelah dinner. Mereka lagi itu posisinya bareng sama 4 turis lain. Cuman tiba-tiba sekelompok orang bersenjata itu nembakin meja sebelah. Karena ini tuh bener-bener sebelahnya si Anjani, gak heran gitu kalau ternyata
ada peluru yang nyasar dan akhirnya newasin Anjali dan seorang turis Jerman yaitu Jennifer Hensoldt di tempat, sementara Utkars dan 3 lainnya itu cuma terluka aja. Dari hasil penyelidikan penembakan ini itu diduga bagian dari konflik antara geng Los Pelones dan pesaingnya kayak CGNG yang ngerebutin wilayah ini buat ngejual narkoboy. Los Pelones sendiri tuh emang kelompok yang terkait dengan Gulf Cartel namanya dan udah neror daerah itu sejak 2017 kemarin, serta juga ngeklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Tulum dan daerah wisata sekitar kayak Cancun dan Playa del Carmen itu udah nyaksiin peningkatan kekerasan, termasuk serangan brutal di pantai Cancun pada Juni 2021 yang ngelukain turis Amerika dan 2 mayat ditemukan di pantai Tulum lagi itu di bulan yang sama. Respon dari pemerintah Meksiko sendiri itu udah ngirimin 300 pasukan Garda Nasional buat ningkatin keamanan. Tapi kehadiran pasukan bersenjata ini justru nyiptain suasana yang gak nyaman kan pastinya bagi wisatawan atau turis gitu ya. Ya gimana sih, pasti bakal jadi lebih tegang maksud gue kan. Tragedi ini akhirnya jadi peringatan soal meningkatnya risiko bagi turis di daerah wisata Meksiko ini yaitu Tulum. Meskipun indah, kini dianggap kurang aman dengan ancaman kekerasan yang bisa merusak daya tariknya sebagai destinasi liburan. Benjamin Gamon. Pada Mei 2023, Benjamin Gamon yaitu seorang pemain rugby yang usianya tuh sekitaran 23 tahun dari Argentina. Dia tewas tragis saat berlibur di Oaxaca, Meksiko. Benjamin yang lagi itu main buat klub Tala pergi bareng 2 temennya, yaitu Santiago Lastra dan Macarena Gonzalez buat nikmatin liburannya gitu kan. Mereka di sana itu bertemu dengan yang namanya Cruz Irving Martinez Flores, yaitu seorang pria yang ngaku sebagai instruktur selancar. Ya awalnya pertemuan itu biasa aja gitu, tetapi kemudian ujungnya malah jadi tragedi. Pas besokannya si Benjamin dan kawan-kawan itu kembali kan buat ketemuan sama Martinez soal nanya-nanya penyewaan papan selancar gitu. Tapi pas disamperin, Martinez tuh bertindak aneh dan pura-pura kagak kenal sama si mereka-mereka ini, sehingga mereka mutusin buat pergi ke pantai lain di Laguna de Cacacua. Tanpa diduga, tiba-tiba si Martinez ini nyerang mereka pas mereka ini mau cabut. Itu bener-bener dilukain pakai benda tumpul gitu orang-orang ini, sampai shock dan kehilangan banyak cairan tubuhnya. Jelas aja lagi itu Benjamin langsung dibawa ke rumah sakit di Mexico City. Tapi sayangnya nyawanya ini nggak tertolong. Santiago dan Macarena itu juga diserang. Santiago menderita patah tangan saat coba ngelawan, sementara Macarena itu cuma ngalamin luka sayatan dan patah tulang di lengan atas. Insiden ini tentunya ngejutin keluarga, teman, dan penggemarnya si Benjamin ini yang ngerasain duka mendalam atas kehilangan ini. Untungnya Martinez ini berhasil ditangkap oleh polisi, tetapi dinunjukin sikap dingin gitu dan tanpa penyesalan. Spekulasi muncul kalau Martinez ini punya gangguan mental dan riwayat terkait kartel. Katanya emang dia tuh punya paranoid, jadi dia tuh ngomong kalau Benjamin dan teman-temannya ini adalah pembunuh bayaran yang dikirim buat ngebunuhnya. Keluarga Benjamin termasuk saudaranya Facundo itu udah ngungkapin rasa berduka yang sama. Dan akhirnya Facundo ini nulis pesan emosional di Instagram. Terbang tinggi Torito, kita bakal bertemu lagi, kami mencintaimu. Tragedi ini menjadi pengingat keras tentang bahaya nggak terduga di tempat yang kelihatannya itu aman. Victor Mason. Pada 15 Mei 2023, Victor Mason yang merupakan seorang turis Kanada berusia 27 tahun dari Quebec itu tewas ditembak di Puerto Escondido, Meksiko. Liburan yang seharusnya jadi momen senang gitu kan buat si Victor ini malah jadi tragedi mengerikan. Waktu itu momennya si Victor ini lagi minum di bar sendirian, sementara pacarnya itu tinggal di hotel. Di bar tersebut dia itu ketemuan sama 4 pria mabok, termasuk Mario O'Mara Sanguines Lopez yang maksa Victor buat ngebayar minuman mereka tiba-tiba gitu kan. Orang gak kenal kan, ya si Victor jelas nolak gitu. Tapi situasi malah memburuk. Pas saat itu dia sempat ngerekam video dan ngirim pesan suaranya ini ke pacarnya buat ngejelasin ancaman yang lagi dia hadapin gitu. Ketegangan memuncak pas si Victor ini cabut dari bar. Di luar bar, O'Mara dan gengnya itu ngedeketin dia, ngerampok lalu juga nembak 2 kali di dalam mobil. Waktu itu sempat ada saksi namanya Sergio Ruiz Luengas yang lihat kejadian itu. Tapi ternyata si O'Mara ini bahkan ngancam Sergio buat kagak ngomong. Untungnya Sergio tetap ngelaporin pembunuhan itu ke polisi seminggu kemudian.
Keberaniannya ini membawa risiko besar dan benar-benar aja beberapa hari setelah Omara ditangkap, ternyata Sergio juga dihabisin sama orang. Ya kita ngeduganya sih dilakuin oleh kelompok kartel yang sama gitu ya. Omara yang terkait dengan kartel Oaxaca yang dimana cabang dari kartel Tijuana itu sekarang lagi berada dalam tahanan otoritas Meksiko. Tapi tanpa Sergio sebagai saksi, proses hukum ini bakal jadi sulit banget gitu. Kan Sergio-nya udah dibunuh tadi kan. Keluarga Victor itu ngalamin kesulitan buat dapetin pengacara karena takut berurusan dengan kartel. Sementara pacarnya Victor itu punya bukti berupa rekaman video dan audio. Tapi ternyata dia malah cabut sendiri ke Kanada karena mentingin keselamatannya. Tragedi ini nyorotin brutalnya kejahatan kartel di Meksiko, di mana nyawa manusia itu dianggap murah banget gitu kan. Puerto Escondido yang dari dulu tuh emang terkenal sebagai destinasi wisata, cuman kalau sekarang malah mencerminkan realitas kelam kekerasan di wilayah itu. Kematian Victor Mason ini buat kita bakal jadi pengingat soal risiko yang dihadapin siapa aja ketika mereka berada di wilayah yang dikuasain sama kartel. Latavia McGee. Latavia McGee ini merupakan ibu 6 anak dan berasal dari Myrtle Beach, South Carolina, dan dia berangkat ke Matamoros, Meksiko pada Maret 2023 untuk operasi tummy tuck yang lebih murah. Bersama 3 temannya ini, yaitu Zindel Brown, Sherrod Woodward, dan Eric Williams. Sebelum berangkat, pastinya Latavia tuh nggak menyangka liburan medisnya ini berubah jadi mimpi buruk buat dia. Tepatnya itu di momen waktu dia itu nyari klinik, di mana mereka itu terjebak di tengah baku tembak antara 2 kartel, dan temannya Latavia yaitu Brown dan Woodward itu tewas tertembak, sementara Latavia dan Williams itu diculik sama kartel. Menurut otoritas Meksiko, kemungkinan besar Latavia dan teman-temannya ini cuma jadi korban salah sasaran aja, karena biasanya kartel itu nggak nargetin orang Amerika. Dan bener aja kan, setelah menyadari kesalahannya, kartel ini ngirim 5 pria terkait bersama surat permintaan maaf yang menyatakan mereka ini loh yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Tapi selama 2 hari Latavia dan Williams kan masih ditahan. Nah mereka itu dipindahin dari satu tempat ke tempat lain, bahkan dirawat seadanya di klinik darurat milik kartel. Williams yang emang terluka lumayan parah akibat tembakan di kaki itu cuma dijahit tanpa perawatan yang layak. Kejadian ini sempat direkam oleh seorang saksi mata dan memperlihatkan gitu adanya mobil mereka yang dihadang dan ditembaki. Meski sempat mencoba buat cabut, Latavia ini gagal. Dan sebelum tertangkap lagi, dia sempat menggunakan ponsel buat nelpon 911. Yang akhirnya itu ngebantu polisi ngelacak lokasi mereka. Endingnya ini Latavia dan Williams itu berhasil diselamatin, tapi trauma mendalam dan luka fisik mereka itu masih terus tersisa. Insiden ini tuh udah ngegambarin risiko besar dari turisme medis ke Meksiko, khususnya di Tamaulipas, di mana wilayah yang dikenal dengan kekerasan kartel. Padahal kan tadi cuma pengen operasi tummy tuck ya tujuannya, tapi kok malah terlibat sama kartel gitu kan. Karena emang meski operasi di sana lebih murah, kejadian seperti ini tuh nunjukin bahayanya Latavia yang cuman pengen memperbaiki tubuhnya itu malah kehilangan 2 temannya dan menghadapi kritik publik. Sementara itu Williams mungkin gak bakal pernah pulih sepenuhnya dari luka yang udah dideritanya. Oke, itulah dia untuk video gue kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.